Sakti Mandraguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya presiden. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN, ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung, Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana, kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick, diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja. Entah apa yang ada di otak kader Partai Gerindra, Andre Rosiade. Ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang begitu sakral, berubah jadi ruang gosip, persis seperti emak-emak yang sedang ngumpul di warung kelontong. Bukannya membahas kasus mega korupsi, Dewan Direksi Pertamina yang diundang ke DPR justru diajak mendengar gosip dari mulut seorang wakil rakyat, menceritakan kejelekan Ahok di bulan suci Ramadan dan memuji-muji pimpinan Ahok di Pertamina. Menteri BUMN Erick Thohir serta kader Gerindra lain yang baru bertugas selama 3 bulan sebagai Direktur Pertamina yang baru. Di satu sisi, Andre Rosiade mengecam Ahok karena tidak melaporkan kasus korupsi di Pertamina, tapi di sisi lain, Andre memuji Erick Thohir yang mengangkat Ahok jadi komisaris utama. Jika yang dipermasalahkan di Pertamina adalah kasus ekspor dan impor minyak mentah, apa benar hanya komisaris yang tahu tanpa persetujuan menteri? Benarkah Direktur Pertamina akan berani melakukan impor minyak mentah tanpa sepengetahuan Menteri BUMN? Selamat datang di Opini Alvin, Gosip Ahok, Andre Rosiade ubah ruang rapat DPR jadi warung kopi. Puji Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina setinggi langit. Terima kasih Bu Ketua, pimpinan, anggota, Pak Simon, Pak Dirut dan jajaran, seluruh direksi, holding maupun subholding. Memang banyak teman-teman sudah menyampaikan, saya hanya menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, kita tahu Pak Simon diangkat jadi komut Pertamina, lalu dilanjutkan jadi Dirut ya. Pertama jadi komut dulu. Pas Pak Simon jadi komut itu saya mendengarkan banyak dari Bapak dan Ibu di depan saya ini mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah kami banyak punya komut yang baik gitu. Nggak stres lagi kami, ada yang marah-marah gitu. Itu Pak Simon jadi komut. Ya. Saya nggak tahu berani nggak ibu-ibu dan bapak-bapak ini ngomong. Tapi omongan ke saya begitu waktu itu. Nah, lalu Pak Simon sekarang jadi Dirut. Yang saya tahu, pengangkatan Pak Simon ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa Pertamina ikut berperan aktif dalam swasembada energi. Otomatis kita harus mampu menyediakan ketersediaan energi dalam negeri. Ya, di mana tentu impor BBM maupun impor crude itu berkurang. Betul Pak Simon? Itu tugas dari Presiden kan? Ya, dari Simon Aloysius Mantiri adalah pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, yang diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina menggantikan Ahok pada tanggal 10 Juni 2024. Pada tanggal 4 November 2024, Prabowo menunjuk Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina. Simon Aloysius adalah anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Pada pemilihan Presiden 2024, Simon menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Calon Presiden Prabowo Gibran. Setelah puas memuji-muji sesama kader yang sekarang diangkat jadi Direktur Pertamina, Andre Rosiade pun mulai bergosip. Presiden Prabowo. Nah, di Desember kemarin saya sudah menyindir sebenarnya nama Saudara Sani di rapat ini, ya, yang lebih sakti daripada Pak Taufik itu. Kalau Pak Simon tahu, Pak Sani itu lebih sakti dari Pak Taufik, betul Pak Taufik? Nah, yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos, saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok, saya lihat, kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Ya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok, ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal
15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020 ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu ya, 15 Februari 2020 saya yang bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Dan 15 September 2020 itu ya, Ahok itu belum pernah ke unit hulu. Tanya Pak Kitiko nih. Pak Tiko 2020 jabatan Pak Tiko apa dulu Pak Tiko? Masih di Pertagas. Nih PHE dulu Pak Taufik ini kan orang hulu. Pernah nggak Pak Ahok itu September 2020 waktu saya belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon Pak Darmadi. Ya, bahkan kenapa sih bilang kegaduhan? Sebentar Pak. Jadi kegaduhan. Contoh, Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersuk. Sebelum Hersuk tuh ada orang tua namanya Pak Kus. Ya, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu. Ya, karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi, tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong Menteri BUMN, kok perlu Menteri BUMN nggak setuju, saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden Pak, Saktiman Raguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Saktiman Raguna Ahok itu, Prof Darmadi pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komod Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya, itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komod Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat, itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya? Dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komod Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komod tuh bisa yang melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN, ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung, Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana? Kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick. Diproses Asabri. Ahok ngapain? Selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak, apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi Komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi gitu loh Pak Darmadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai, dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah, di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu.
Karena saya pergi umroh, Prof, waktu itu. Jadi saya nggak bisa menjawab. Dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omong-omong aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya, di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau ngundang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi, ya, hati-hati. Politik buzzer ini, tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu, Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung, saya bilang Ahok tuh komisaris Rasa Dirut. Pak Simon, karena waktu itu Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden, buzzernya luar biasa. Sebulan saya dihajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan, 3 hari doang dia mungkin mampu bikin buzzernya. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara komut Rasa Dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh, Pak Deka. Terus sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Kalau ada yang salah, tentu harus dibenahi. Kalau ada yang maling, silahkan proses hukum berjalan. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Anda punya kekuasaan dulu, ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast, lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon, itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, Anda setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya lebih gede kan penghasilan Ahok di Pertamina daripada Prof Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi komut atau penghasilan Prof Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar nggak? Nah, jadi gitu. Iya, 60 juta Prof sebulan. Kalau Ahok miliaran. Jadi menurut saya, kita jangan mau terjebak dengan opini orang pansos atas kinerja Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi Pak Simon, saya tunggu roadmapnya dengan teman-teman direksi semua, ya. Mari bekerja keras. Sekali lagi, mari kita bersama-sama benahi Pertamina, dan mudah-mudahan saya berharap di era Pak Simon betul-betul kita bisa wujudkan swasembada energi, ya. Kasih tepuk tangan lah, ayo tepuk tangan lah. Sedikit Bu Pimpinan, Kenapa Pak? 1 detik aja. Apa? Mau belain temannya Ahok. Jadi terlepas daripada ini sampai yang Pak Andre, tapi catatan tuh menjadi introspeksi. Kan podcastnya panjang tuh. Kan tuh ke dalam boleh tuh diteliti, ya kan? Karena banyak data juga disampaikan. Nanti Pak Simon bisa menyaring semuanya. Saya pikir Pak Simon kan wise ini, ya, bisa menyaring semua. Ya. Yang kedua, sebetulnya ini sekarang memang buzzer-buzzer ini banyak kan, termasuk saya nih korbannya, Dre. Foto saya dipasang. Ya, ini klarifikasi juga, nggak ada proyek. Mana ada proyek saya di Pertamina? Ketemu aja enggak, ya. Ketemu Tio aja kita. Ya, paling di Tio di sini. Nah, makanya saya tadi katakan, ya, paling Tio aja yang di DPR kita ketemu. Ke kantornya saya nggak tahu kantornya Pertamina di mana. Ya, pernah nggak saya ketemu di luar dan sebagainya. Saya juga mau curhat, Prof. Gara-gara Pertamina juga saya dibawa-bawa foto saya di TikTok dan banyak, Prof. Iya, betul juga ya Pak Eko. Iya kan banyak. Tapi saya memang Jadi kita lapor bareng-bareng, Prof, nanti, Prof. sekarang lebih top ini saya. Saya pasang fotonya. Jadi itu. Ya, jadi tapi kan Prof nggak ditulis kan sama koruptor, kejaksaan, KPK, suruh periksa Prof Nalari enggak? Ada, kita kan nggak ditulis kan. Nah, Ahokers itu melakukan hal itu, Prof. Menurut saya itu politik nggak sehat, ya, sekali lagi. Nah, ini penting kita sampaikan, ini kan terbuka di publik supaya juga kita jangan sampai, ya, termakan opini yang tidak sehat
cara-cara yang tidak benar ya dalam berpolitik ya. Kalau Anda sudah lewat eranya, ya sudahlah, pensiun baik-baik ya. Kalau Anda punya data, Anda serahkan ke aparat penegak hukum gitu loh. Adik, Gitu loh. Andre udah? Ya. Udah belum? Cukup. Jadi gitu, Saudara Mufti sampaikan kepada temannya Ahok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre berbicara lebih dari 20 menit dan sebahagian besar waktunya dihabiskan untuk menceritakan kejelekan Ahok. Jika kemudian Andre menyinggung Ahok dalam kaitannya untuk memperbaiki Pertamina sesuai dengan agenda rapat waktu itu, mungkin masih bisa diterima dengan akal sehat. Tapi yang diceritakan Andre sama sekali tidak berkaitan dengan pengungkapan kasus korupsi dan upaya menangkal kasus serupa di masa mendatang di tangan direksi Pertamina yang baru. Apa yang disampaikan oleh Andre tidak lebih dari pelampiasan kebencian yang terpendam. Sayangnya, curhat Andre Rosiade ini dilakukan dengan menghabiskan uang negara. Terekam dengan jelas perputaran uang amplop pada saat rapat dengar pendapat dengan direksi Pertamina. Dan Andre Rosiade bersama dengan Herman Hoirun dari fraksi Partai Demokrat membela diri dengan mengatakan bahwa amplop itu bukan amplop suap dari Pertamina. Amplop itu adalah uang perjalanan dinas, karena mereka sudah menghabiskan waktu duduk berlama-lama membahas persoalan rakyat. Uang pajak rakyat dipakai untuk membahas masalah rakyat. Lalu menurut kalian, dengan menghabiskan waktu membahas kejelekan Ahok, apakah tujuan pemberian uang perjalanan dinas itu sudah sesuai tujuan peruntukannya? Terlebih lagi di tengah gunjang-ganjing pemangkasan anggaran, Prabowo menekankan, hentikan uang perjalanan dinas yang tidak perlu. Tapi mengapa di DPR, masih beredar amplop untuk uang perjalanan dinas? Bukankah anggota DPR digaji hanya untuk melakukan rapat? Sungguh sangat ironi. Ada lebih dari 1 juta calon pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak yang sudah dinyatakan lulus, harus menunda 1 tahun untuk bisa menerima gaji. Sedangkan anggota DPR yang hanya duduk dan berbicara tanpa bisa melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah harus menerima gaji ganda, ada gaji bulanan dan ada gaji setiap melakukan rapat yang dikemas atas nama biaya perjalanan dinas. Apakah rapat yang dilakukan oleh DPR berguna untuk rakyat? Jawabannya, tentu saja sama sekali tidak berguna. Karena semua keputusan kementerian dan lembaga sudah diatur oleh pemerintah, dan anggota DPR yang notabene adalah anggota partai pendukung pemerintah tidak punya hak mengubah aturan yang sudah ditetapkan Presiden. Sebagai contoh, pengangkatan ASN dan P3K yang dikecam di berbagai daerah, namun anggota DPR hanya bisa urut dada, karena jika mereka bersuara melawan kebijakan pemerintah, itu berarti mereka melawan kesepakatan koalisi permanen, koalisi Kimples yang sudah ikrar janji akan mendukung apapun keputusan Prabowo. Jika Andre berani jujur, Ahok masuk Pertamina November tahun 2019, ketika pemasukan Pertamina hanya 28 triliun. 4 tahun Ahok bekerja di bawah tekanan, namun mampu mendongkrak penghasilan Pertamina sampai mencapai 72 triliun di tahun 2023. Ahok juga sudah menceritakan, upayanya membersihkan Pertamina tahun 2020, yang justru ditentang mati-matian oleh Andre Rosiade, Presiden dan Menteri BUMN. Andre Rosiade bahkan menuding Ahok komisaris rasa direktur. Lalu jika waktu itu Andre melarang Ahok mengawasi sampai ke urusan paling dalam Pertamina, kenapa sekarang Andre menuntut pertanggungjawaban kinerja Ahok? Untuk kejelasan penjelasan Ahok dan prestasinya di Pertamina, silahkan nonton di video kami sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, dukung terus perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat berkembang.